Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini Ibu akan melanjutkan pembahasan kita tentang peluang. Setelah di video pertama kita belajar tentang ruang sampel, titik sampel, kemudian kejadian, dan jumlah titik sampel ya. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang rumus peluang. Ini juga masih ada kaitannya dengan video kita yang pertama ya. Ada ruang sampel, nanti kita akan gunakan di rumus ini. Apa rumus peluang? Nah, rumus peluang, apabila setiap titik sampel dari anggota ruang sampel S mempunyai peluang yang sama, maka peluang kejadian A yang jumlah anggotanya dinyatakan dalam NA bisa diketahui dengan rumus. Nah, untuk menghitung peluang suatu kejadian, itu rumusnya adalah P dalam kurung A atau peluang kejadian A sama dengan NA dibagi NS. Apa itu NA? NA itu adalah peluang kejadian A, banyak kejadian A ya. NS ini yang kemarin Ibu jelasin ya, banyak ruang sampel. Jadi peluang kejadian A itu rumusnya banyak kejadian A dibagi banyak ruang sampel. Nah, nilai peluang itu ada dalam dalam kisaran 0 lebih kecil sama dengan peluang kejadian A lebih kecil sama dengan 1. Maksudnya apa? Maksudnya di sini bahwa peluang itu nilai peluang suatu kejadian itu selalu ada di antara 0 dan 1. Tidak mungkin lebih dari 1 ya. Nah, jika suatu kejadian memiliki peluang 0, maka kejadian tersebut tidak mungkin terjadi atau disebut kejadian mustahil ya. Jadi misalnya nanti ada soal ternyata isinya 0, berarti itu kejadian yang tidak mungkin terjadi ya. Tapi kalau misalnya suatu kejadian memiliki peluang 1, maka kejadian tersebut pasti akan terjadi atau disebut dengan kepastian atau kejadian mutlak. Nah, di dunia ini sebetulnya kan tidak ada sesuatu yang pasti atau pasti terjadi ya. Hanya satu yang pasti terjadi, yaitu kematian. Jadi peluang seseorang meninggal atau peluang seseorang mengalami kematian itu adalah 1, karena pasti seseorang itu akan meninggal gitu ya. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya kita akan melihat contoh. Pada proses pelemparan sebuah dadu, tentukanlah peluang munculnya mata dadu yang berangka ganjil. Jadi, maksud dari soal ini adalah ketika kita melemparkan sebuah mata dadu, kira-kira berapakah peluang atau berapakah kemungkinan muncul titik-titiknya itu ganjil, ya, angkanya itu ganjil. Nah, untuk menjawab soal ini, pertama kita tulis dulu ruang sampel. Ruang sampel dari satu buah dadu itu kan seperti yang penjelasan di video Ibu kemarin ya. Ruang sampelnya itu ada 6 ya, ada angka 1, ada angka 2, ada angka 3, 4, 5, dan 6. Ini ruang sampelnya. Maka banyak titik sampelnya adalah 6. Nah, setelah kita menentukan ruang sampel, maka langkah kedua adalah kita akan menentukan mata dadu yang berangka ganjil. Dari mana kita menentukannya? Kita lihat dari angka 1 sampai 6 ini, manakah yang merupakan angka ganjil? Nah, sekarang kita misalkan dulu C adalah kejadian muncul mata dadu ganjil ya. Kita misalkan C. Kita misalkannya terserah mau pakai huruf apa aja. Ibu di sini misalkan huruf C. Maka C sama dengan, nah kita lihat mana angka ganjil di sini. Angka ganjilnya itu di antara angka 1 sampai 6 adalah 1, 3, dan 5. Maka jumlah C-nya itu ada 3 ya. Angka ganjilnya ada 3. Maka peluang C adalah, tadi kan rumus peluang itu, peluang sama dengan banyak kejadian C ya dibagi banyak ruang sampel. Tadi banyak NC-nya itu 3, banyak ruang sampelnya 6, jadinya 3/6. 3/6 disederhanakan jadi 1/2. Nah, sekarang kita lihat contoh yang kedua.
Dalam percobaan melambungkan 3 mata uang logam, peluang muncul 2 angka dan 1 gambar adalah. Nah, kalau tadi kan 1 dilemparkan. Sekarang 3 uang logam kita lemparkan bersama-sama. Kira-kira berapa peluang muncul 2 angka dan 1 gambar? Jadi maksud soal ini adalah ketika kita melemparkan 3 mata uang, kira-kira mata uang yang akan muncul ada 2 angka dan 1 gambar itu ada berapa peluangnya? Nah, pertama seperti tadi kita tentukan dulu ruang sampelnya. Seperti yang dipelajari kemarin ya, untuk 3 mata uang logam. Nah, untuk 3 mata uang logam itu adalah ruang sampelnya seperti ini ya. Ada AAAA, AAG dan seterusnya sampai GGG ya. Di sini ruang sampelnya ternyata ada 8. Setelah itu kita misalkan lagi. Kita misalkan M adalah kejadian munculnya 2 angka dan 1 gambar. Maka, nah, dari ruang sampel yang ini, dari ruang sampel yang tadi sudah kita tulis, kita pilih mana yang ada 2, huruf A-nya ada 2, gambarnya ada 1 ya. Jadi di sini kan yang ditanyakan 2 angka dan 1 gambar, berarti 2 angka, 2 huruf A, 1 gambar. Nah, kita cari di sini. Sehingga kita peroleh ini AAG, kan di sini ada 2 angka 1 gambar, atau AGA, GAA. Nah, di sini ada 1, 2, 3, ada 3 ya jumlahnya. Maka peluangnya adalah P dalam kurung M, NM dibagi NS, atau 3/8. 3-nya dari sini, 8-nya dari sini ya. Itu contoh yang kedua. Kemudian contoh yang ketiga, 2 buah dadu hitam dan merah dilemparkan bersama-sama. Peluang munculnya dadu pertama bermata 3. Terbayang enggak soalnya seperti apa ini? Jadi kita melemparkan mata dadu nih, ada 2, ada hitam dan ada merah. Peluang muncul mata dadu pertama bermata 3. Jadi dadu pertamanya itu keluar titiknya 3. Itu ada berapa peluangnya? Pertama kita tentukan dulu ruang sampelnya. Nah, kan yang lebih enak kalau dadu itu pakai tabel ya. Setelah itu kita tulis ruang sampelnya. Nah, ruang sampelnya kan ini ya. Dari mulai 1,1 sampai dengan 6,6. Jumlahnya itu ada 36. Setelah itu kita misalkan mata dadu, kita misalkan dadu yang pertamanya bermata 3. Nah, kita misalkan A. Kita lihat aja di sini, mana yang pertamanya angka 3. Nah, berarti kan ada 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6. Ternyata ada 6 ya. Di sini ada 6. Mata dadu yang awalnya itu adalah angka 3. Ternyata ada 6. Maka peluangnya adalah NA dibagi NS ya sama dengan 6/36 atau 1/6 ya peluangnya. Contoh keempat. 2 buah dadu dilempar bersama-sama, peluang muncul dadu berjumlah 7 adalah. Nah, ini sama tadi ya, 2 dadu kita tentukan dulu ruang sampelnya. Ruang sampelnya tadi nih ya, kita tuliskan. Kalau terlalu panjang boleh kita tulisnya S sama dengan 1,1, 1,2, 1,3, kemudian titik, titik, titik sampai dengan 6,6. Kalau terlalu panjang bisa kita menulisnya seperti ini ya. S sama dengan 1,1, 1,2 sampai titiknya 3 di sini ya. Titiknya 3, 6,6 kurung tutup. Wah, ibu nggak muat nih kurung tutup. Ya, kalau terlalu banyak bisa seperti itu ya. Nah, kemudian NS-nya ada 36. Misal B adalah kejadian muncul mata dadu berjumlah 7. Nah, kita cari dulu di antara ruang sampel ini, di antara ruang sampel yang ini, manakah yang berjumlah 7? Jumlah 7 itu ketika dijumlahkan. Kalau 1,1 berarti kan itu 1 tambah 1, 2. Kalau 1,2 berarti kan 1 tambah 2, 3. Nah, ini yang ditanyakan itu berjumlah 7 ya, berjumlah 7. Nah, sehingga diperoleh yang berjumlah 7 itu 1,6, 2,5, 3,4, 4,3, 5,2, 6,1. Ada 6. Maka peluangnya diperoleh 3/6 disederhanakan jadi 1/2. Nah, seperti itu ya. Kalau misalnya berjumlah 5 berarti berapa saja mata dadunya? Ada 1,4, ada 2,3, 3,2 dan seterusnya ya. Jadi kalau dijumlahkan antara bilangan pertama dan bilangan kedua itu 5 gitu ya. Nah, sekarang contoh kelima.
Dalam sebuah kotak terdapat huruf pembentuk kata angkasa. Peluang terambilnya huruf A adalah, nah kita tulis dulu ruang sampelnya. Ada huruf A, N, G, K, A, S, A. NS-nya ada 7. Kemudian jumlah huruf A-nya kita hitung ada berapa? Ada 3 ya. Ada 1, 2, 3. Kita tulis 3. Maka peluang terambil huruf A adalah 3/7 ya. Huruf A-nya ada 3, NS-nya ada 7, maka 3/7. Sebuah kotak berisi 15 bola merah, 10 bola kuning, dan 25 hijau. Jika sebuah bola diambil secara acak, maka peluang terambilnya bola kuning adalah. Nah, di sini kita tuliskan dulu ruang sampelnya. Ruang sampel itu berarti bola yang ada di dalam kotak ya. Ada 15 bola merah, kemudian 25 hijau, dan 10 kuning. Yang ditanya berapa peluang terambil bola kuning. Di sini kan bola kuningnya ada 10. Ruang sampelnya di sini kita jumlahkan 15 tambah 25 itu 40 tambah 10, berarti ruang sampelnya itu ada 50 ya. Maka peluang terambil bola kuning adalah 10 dibagi 25 tambah 15 tambah 10 sama dengan 10/50, atau kalau disederhanakan jadinya 1/5. Ya, itu contoh-contoh dari Ibu ya. Sebetulnya masih banyak contoh yang bisa dibahas karena soal peluang itu sangat bervariasi ya, sangat beragam ya. Silahkan kalian boleh cari referensi lain di internet atau bisa juga dari buku-buku yang ada di rumah ya. Barangkali ada pertanyaan, silahkan boleh tanya via WA ataupun via Google Classroom ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.